Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kita masih melanjutkan bahasan kita tentang pembuktian persamaan momen inersia untuk beberapa benda tegar. Dan kali ini kita akan membahas benda bola berongga ya. Jadi bola berongga. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang bola pejal. Kali ini adalah bola berongga. Nah, tentu bola pejal berbeda dengan bola berongga. Meskipun bentuknya sama-sama bola, tetapi untuk bola berongga dia memiliki rongga di dalam, rongga udara, atau bisa juga kalian sering temukan di kehidupan sehari-hari adalah bola plastik yang sering dimainkan oleh anak-anak misalnya, memiliki rongga udara. Nah, sini kita sudah gambarkan bola berongganya seperti ini. Kemudian sumbu rotasinya tepat berada di tengah-tengah seperti ini ya. Nah, kemudian ini kita misalkan adalah X ya. Nah, jari-jari bola ini adalah R. Nah, sebagaimana cara-cara sebelumnya, untuk memperoleh persamaan momen inersia bola berongga ini, kita akan mengambil bagian kecil dari benda ini, kemudian kita analisis, kita tinjau momen inersianya, bagian tersebut, kemudian kita integralkan untuk mencari nilai momen inersia benda secara keseluruhan. Jadi kita ambil dulu bagian tertentu dari benda tersebut, atau dalam hal ini bola berongga. Maka yang akan kita tinjau adalah bagian ini yang sudah kita arsir ini ya. Ini yang akan kita tinjau. Tentu kalian bisa bayangkan kalau ada bola berongga, kemudian kita ambil bagian tertentu ya, seperti ini ya. Ini tentu bentuknya seperti cincin ya. Nah, kalau kita besarkan seperti ini ya, cincin yang tentu yang kita tinjau ini adalah bagian yang kecil sekali, maka berbentuk cincin tapi ketinggiannya sangat kecil ya. Jadi kalau kita besarkan, bagian ini adalah seperti ini, seperti cincin karena memiliki rongga ya, dan ketinggiannya sangat kecil ya, seperti ini. Dan ini jarak dari sini ke sini adalah X ya, atau kita bisa sebut juga jari-jarinya adalah X ya, karena ini kan kita misalkan X ya, seperti ini. Maka ini akan kita tinjau, ini akan kita hitung, momen yang akan kita cari momen inersianya, kemudian kita integralkan untuk mencari momen inersia bola berongga. Nah, maka ini kalau massa bola pejal adalah kalau massa bola berongga adalah M, maka untuk massa dari bagian kecil ini adalah dm ya. Kalau luasan dari bola berongga ini adalah A, maka luasan dari bagian kecil ini adalah dA. Nah, kemudian kita coba di sini kan titiknya dengan seperti ini. Nah, ini tadi kalau sudutnya misalnya di sini R-nya ya, kita tinjau R di sini ya. Terhadap X sudutnya adalah theta. Maka ini kalau kita mau cari ketinggiannya ya, kita proyeksikan seperti ini juga R. Maka sudut yang terbentuk ini adalah d theta ya, karena ini kan theta. Kalau kita ambil bagian kecilnya berarti d theta. Nah, maka untuk ketinggiannya ini ya, ini kan kalau sin d theta ya, sisi depannya di per sisi miring. Sisi depan ini kita misalkan adalah R kecil, per sisi miringnya tentu adalah jari-jari ya, R. Maka untuk R kecil adalah, nah kalau sudutnya kecil sekali d theta ini, maka sin d theta sama dengan d theta. Maka untuk R kecil adalah R kali d theta ya. Maka ketinggian ini adalah R kali d theta ya, sisi depannya. Bisa juga kita katakan sisi depan dari segitiga kecil ini. Maka ketinggian ini adalah R d theta. Nah, kalau kita lihat lebih jauh bahwa cincin kecil ini ya, itu sesungguhnya menyerupai juga silinder berongga ya, yang kita sudah bahas sebelumnya. Menyerupai silinder berongga, tetapi ini sangat pendek ya, atau sangat kecil ketinggiannya. Maka ini tadi saya katakan bahwa DI ini adalah, I adalah momen inersia bola berongga, DI adalah momen inersia cincin kecil ini. Kalau kita integralkan DI-nya ya, kalau kita integralkan momen inersia yang kita peroleh nanti, maka kita akan dapatkan momen inersia bola berongga ini. Nah, maka I adalah integral DI. Maka yang kita perlu cari adalah DI dulu, atau momen inersia untuk bagian yang ini ya. Nah, karena tadi saya katakan bahwa cincin kecil ini sesungguhnya menyerupai silinder berongga. Nah, momen inersia silinder berongga kita sudah buktikan di video-video yang sebelumnya, yaitu I sama dengan mr kuadrat ya. Nah, kalau kita bawa pada konteks bagian yang kecil ini,
momen inersianya tadi adalah DI ya, maka menjadi DI sama dengan tadi masanya adalah DM, maka ini M-nya jadi DM. Kemudian jari-jari ini adalah dalam konteks ini adalah X, maka berubah jadi X kuadrat ya. Jadi inilah persamaan umumnya untuk momen inersia bagian yang kecil ini ya. Ini DI sama dengan DM X kuadrat. Nah, kemudian kita misalkan di sini mu ya, yang menunjukkan massa per satuan luas ya, menunjukkan kerapatan sebenarnya. Kalau kita tinjau bagian yang kecil ini, maka dm masanya per dA. Jadi dm ini adalah massa bagian yang kecil ini, benda yang kecil ini, sedangkan dA adalah luasannya. Kita tahu kalau luasan cincin ini atau yang menyerupai silinder berongga ini, itu kita menggunakan luas permukaan ya, dA atau luasan silinder. Nah, ini kan tidak memiliki alas dan penutup, hanya memiliki selimut ya. Nah, kalau selimut berarti luasannya adalah 2px ya. Px ini adalah jari-jari dalam konteks ini. 2px kali ketinggiannya adalah r d theta. Jadi seperti ini ya. Untuk luasan bagian ini, tentu yang kita hitung hanya luasan selimutnya karena dia tidak punya alas dan penutup. Maka dA-nya adalah ini ya. 2px kali ketinggiannya r d theta. 2px kan kelilingnya ya. Keliling dalam hal ini kalau kita buka ya, ini kita sudah bahas juga sebenarnya, dia membentuk persegi sebenarnya, maka kita bisa pakai persamaan ini. Ini kita sudah bahas di materi silinder berongga, bagaimana mencari luas dari silinder ya, karena ini hanya memiliki selimut, maka persamaannya seperti ini. Nah, kita masukkan, nah di sini kalau kita mencari dm, maka mu kali dA. dA-nya tadi tidak lain adalah ini ya. Nah, dm-nya kita sudah dapatkan, kita substitusi ke persamaan ini. Nah, maka kita ganti dm-nya pakai ini, berarti 2 pi mu x pangkat 3 ya. Jadi x pangkat 3 ini karena x kuadrat kali x pangkat 3 r d theta. Nah, inilah di menjadi seperti ini setelah kita substitusi nilai dm-nya. Nah, berikutnya sekarang kita cari I ya, alias momen inersia untuk bola berongga. DI ini, yang ini adalah momen inersia untuk cincin yang kecil ini. Maka kalau kita cari I, tinggal kita integralkan ya. Kita integralkan untuk mencari momen inersia bola berongga. Nah, untuk integralnya ya, di sini kita lihat ya, ini kan berarti di sini terhadap theta ya. Nah, ini kan sumbu rotasinya di tengah ini ya. Maka dari sini kemudian ke sini. Dari sini berarti 90 juga ya, berarti dari sini min pi per 2 sampai pi per 2 ya, karena dari sini dan ke sini. Karena ini kan sumbu rotasinya ya, berarti integralnya dari sini dan di sini. Berarti min pi per 2 ya, 90 kan siku-siku ya, dari sini dan di sini. Min pi per 2 sampai pi per 2. 2 pi mu ya, kita tulis ulang yang di atas ini sama dengan, nah kita keluarkan di luar ya, yang konstanta karena dia tidak mempengaruhi proses integral ya. Ini kita keluarkan 2 pi r ini mu. Nah, kita integral ini tadi sama dengan 2 pi r mu integral, nah x kalau dari ini ya, dari ini juga bisa ya. Ini kan kalau cos theta ini saja ya, cos theta sisi apit per sisi miring. Sisi apitnya adalah x, per sisi miringnya adalah r. Maka untuk mencari x adalah r cos theta ya. Di sini x pangkat 3, x ini kita substitusi ke sini menjadi ya ini ya, r pangkat 3 cos pangkat 3 ya theta. Ini ya, kita masukkan ini. Sama dengan, nah ini kan r pangkat 3, ini r ya, menjadi r pangkat 4 ya. Jadi seperti ini. Nah, berikutnya adalah ini ya. Ya. Nah, tadi ada cos pangkat 3 theta ya, yang ini. Kita coba jabarkan dulu, karena kalau seperti ini untuk mengintegralnya masih tidak mendapatkan informasi apa-apa ya, maka kita coba jabarkan lebih jauh secara manipulasi trigonometri. Nah, kita tahu cos 3 theta ini sama dengan cos 2 theta tambah theta. Atau kalau kita jabarkan ini menjadi cos 2 theta cos theta kurang sin 2 theta sin theta ya, penjabarannya. Kemudian cos 2 theta ini kan cos 2 theta sama dengan cos theta tambah theta. Cos theta tambah theta itu sama dengan ini ya, cos kuadrat theta kurang sin kuadrat theta.
kali cos theta yang ini ya. Jadi cos 2 theta sama dengan ini kali cos theta kurang sin 2 theta, ini penjabarannya adalah 2 sin theta cos theta ya, kali sin theta. Sama dengan ya, kita kali masuk, berarti ini menjadi cos pangkat 3 theta kurang sin kuadrat theta cos theta, ini kali masuk, kurang ini juga kalau kali masuk menjadi 2 sin kuadrat theta cos theta. Nah, sama dengan ini cos pangkat 3 theta ya. Nah, ini kan sudah sama ya. Sudah sama variabelnya, maka tinggal dioperasikan. Jadi min 1 kurang 2 berarti min 3. Min 3 sin kuadrat theta cos theta. Nah, sama dengan cos pangkat 3 theta kurang, nah ini sin kuadrat theta itu sama dengan 1 kurang cos kuadrat theta ya. Sin kuadrat theta sama dengan 1 kurang cos kuadrat theta. Jadi seperti ini. Nah, ini lagi cos 3 theta sama dengan ya, kita lanjutkan. Ini tadi cos pangkat 3 theta kurang, yang kita kali masuk ini, kemudian ini juga kali masuk, berarti min 3 cos theta tambah 3 cos pangkat 3 theta. Atau ini sama dengan, ini sama ya, sama variabelnya, sama-sama cos pangkat 3 theta, maka menjadi 4 ya, 3 tambah 1. 4 cos pangkat 3 theta kurang 3 cos theta. Atau 4, ya pindah ruas, 4 cos pangkat 3 theta sama dengan, kalau kita mencari 4 cos pangkat 3 theta sama dengan cos 3 theta, ini pindah ruaskan, berarti menjadi tambah 3 cos theta. Cos pangkat 3 theta sama dengan, berarti ini dibagi dengan 4. Nah, ini kita sudah dapatkan cos pangkat 3 theta sama dengan cos 3 theta tambah 3 cos theta per 4. Nah, kita lanjutkan persamaan integral di atas tadi ya. Ini tadi ada cos pangkat 3 theta, kita substitusi pakai yang kita sudah dapat tadi. Ya, maka menjadi seperti ini ya. Ya, maka menjadi seperti ini. Ini tadi I sama dengan 2 pi R pangkat 4 mu. Nah, integralnya ya. Ini batasnya tadi. Nah, ini persamaan cos pangkat 3 theta tadi ya, yang ini, yang di dalam kurung ini. Nah, sekarang ini ada 2, ini ada 4 ya. Kalau kita saling membagi berarti tinggal per 2 saja ya. Ini yang 2, ini bagi 2 berarti tinggal sini hilang 2-nya, di sini tinggal 2 ya. Nah, sama dengan ini 1/2 ini kita keluarkan ya, menjadi 1/2 pi R pangkat 4 mu. Jadi integralnya kembali lagi seperti ini ya. 2-nya kita keluarkan. Nah, sama dengan ini tadi jadi 1/2 ya, 1/2 pi R pangkat 4 mu. Nah, sekarang kita integralkan yang ini. Ini kan ada 2 suku ya. Ini kan kalau kita kali masuk ada 2 suku ya. Kita integralkan dulu yang cos 3 theta ya. Nah, kalau integral sin AX dx ini sama dengan A ini, karena ini terhadap X berarti A jadi pembagi ya. Integralnya sin adalah min cos, maka hasilnya min. A jadi pembagi berarti 1 A, sin jadi cos ya, cos AX. Nah, begitupun untuk 3 theta ini, cos 3 theta d theta, maka 3 ini akan jadi pembagi ya, menjadi 1/3 ya. Integralnya cos adalah sin ya, berarti tetap positif, maka sin 3 theta. Tambah, nah integralnya ini berarti tetap ya, integralnya cos adalah sin, berarti 3 sin theta ya. Ini kita integralkan hasilnya ini kita integralkan hasilnya ini 3 sin theta. Ini batasnya min pi per 2 sampai pi per 2. Nah, berikutnya adalah sama dengan 1/2 ini tadi ya, tulis ulang, 1/2 pi R pangkat 4 mu tadi, persamaannya secara umum karena kita sudah meninjau bolanya, yaitu M per A tadi ya, massa bola per luas bola tersebut atau luas permukaannya. Nah, ini kita masukkan batasnya, yaitu ini 1/3. Kita lihat dulu yang sin 3 theta ini adalah 1/3 dalam kurung sin, kita masukkan ya, 3 pi per 2 kurang sin min 3 pi per 2 ya, yang ini kan kita masukkan. Tambah ini lagi 3 dalam kurung sin pi per 2 kurang sin min pi per 2 ya. Sama dengan ini 1/2 ya. Ya, seperti ini. 1/2 pi R pangkat 4 M. Luas permukaan dari bola adalah 4 kali luasannya ya. 4 kali luas lingkaran, yaitu 4 pi R kuadrat ya. Dalam kurung ini 1/3 sin min sin 3 pi per 2. Pi per 2 adalah 90 ya. 3 kali 90 derajat adalah 270. Sin 270 adalah min 1
ya, adalah min 1. Kemudian ini ada min di sini ya, maka bisa jadi tambah jadi positif. Sin di sini maka sudah jadi positif ya, karena di sini sudah jadi tambah. Sin sama dengan ini tadi, sin 270 adalah min 1, jadi tetap min 1. Nah, ini ya, ini hasilnya ini hasilnya ini. Tambah, nah sin 90 adalah 1, ya 3 kali 1, 3. Ini lagi jadi tambah ya, sin 91 juga, berarti kali masuk berarti tetap 3. Hasilnya seperti ini. Sama dengan, nah ini 1/2 ini ada per 4 berarti 1/8 ya. 1/8, pi nya saling menghilangkan, r pangkat 4 r kuadrat saling menghilangkan berarti tinggal r kuadrat. Maka ini 1/8 mr kuadrat dalam kurung. Ini kan min 2 ya. Ini kan min 1 kurang 1 ini. Min 1 kurang 1 berarti min 2. Berarti 1/3 kali min 2 adalah min 2/3. Tambah 3 kali 3 adalah 6. Nah, kita lanjutkan, ini sama dengan 1/8 mr kuadrat. Nah, ini kita samakan penyebutnya, berarti 2 tambah penyebutnya 3 ya. 2 min 2 tambah 18/3 sama dengan 1/8 mr kuadrat. Nah, ini hasilnya 16/3 ya. Maka ini sama dengan 16/8 kali 3 24 ya. 16/24, 8 kali 3 24 ya. 16/24 mr kuadrat. Atau kalau kita sederhanakan bagi 8 ya. 16 bagi 8 adalah 2, 24 bagi 8 adalah 3. Nah, inilah persamaan momen inersia untuk bola berongga, 2/3 mr kuadrat.